Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga senantiasa sehat bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Bapak atau Ibu terbangun 3 hingga 5 kali setiap malam hanya karena ingin ke kamar mandi? Mata masih berat tubuh, terasa lemas, tapi keinginan buang air kecil tak bisa ditahan. Jika iya, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Setiap malam jutaan lansia mengalami hal yang sama, namun hanya sedikit yang menyadari bahwa ini bukanlah bagian normal dari penuaan. Nokturia sering buang air kecil di malam hari bisa menjadi tanda tubuh kita sedang berteriak meminta bantuan. Dan jika dibiarkan, dampaknya bisa serius dari tekanan darah yang naik, risiko jatuh, hingga terganggunya kualitas tidur yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menyembuhkan diri. Hari ini, saya akan membagikan 3 makanan alami dan 1 teknik sederhana yang dapat membantu Bapak dan Ibu mengurangi frekuensi ke kamar mandi di malam hari agar bisa tidur nyenyak kembali, insya Allah. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang mengira bahwa bangun malam untuk buang air kecil adalah hal biasa seiring bertambahnya usia. Tapi, tahukah Anda itu bukan hal yang harus diterima begitu saja? Nokturia adalah sinyal bahwa ada sistem dalam tubuh kita yang sedang tidak seimbang. Penyebabnya lebih kompleks dari sekadar penuaan. Nokturia adalah hasil dari interaksi antara 4 sistem utama tubuh satu hormon. Seiring bertambahnya usia hormon yang seharusnya mengurangi produksi urin di malam hari seperti vasopresin menurun. Ini menyebabkan ginjal terus bekerja saat kita tidur. 2 sirkulasi darah. Di siang hari, gravitasi menarik cairan ke kaki. Saat berbaring malam hari, cairan itu kembali ke ginjal, menyebabkan lonjakan produksi urin. 3 sistem saraf. Lansia cenderung lebih sensitif terhadap sinyal dari kandung kemih meski volumenya belum penuh. 4 makanan and gaya hidup. Beberapa makanan dapat memperparah peradangan atau merangsang kandung kemih, membuat keinginan buang air muncul lebih sering. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan siklus gangguan tidur yang sulit dihentikan. Tapi, kabar baiknya dengan pendekatan yang tepat alami dan konsisten, Bapak dan Ibu bisa membantu tubuh mengatur ulang sistem tersebut. Bukan dengan obat-obatan keras, tapi melalui makanan sehat dan rutinitas yang sederhana. Mari kita lanjutkan ke solusi alami pertama, buah yang sering dianggap sepele tapi menyimpan kekuatan luar biasa. Makanan Cerebro 1 alpukat, si hijau penenang. Kandung kemih Bapak dan Ibu, siapa sangka bahwa sebuah buah yang lembut dan creamy seperti alpukat bisa menjadi sahabat terbaik kandung kemih kita. Sebagian orang mengira alpukat hanya bermanfaat untuk jantung atau kolesterol. Tapi, kenyataannya alpukat menyimpan 2 zat penting yang sangat membantu mengurangi nokturia, terutama pada usia 60 tahun ke atas. Pertama, magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang seringkali rendah pada lansia. Ia berperan sebagai penenang alami bagi otot polos, termasuk otot di sekitar kandung kemih. Saat tubuh kekurangan magnesium, otot-otot ini menjadi tegang dan mudah terangsang, memicu dorongan buang air kecil, bahkan saat kandung kemih belum penuh. Bayangkan magnesium seperti tangan lembut yang membisikkan kepada kandung kemih kita, "Tenang kamu, tidak perlu terburu-buru." Kedua, beta-sitosterol. Ini adalah senyawa alami yang telah diteliti karena manfaatnya untuk kesehatan prostat
pada pria dan mengurangi iritasi saluran kemih pada wanita. Artinya, alpukat tidak hanya membantu otot rileks, tapi juga meredakan peradangan yang bisa memicu keinginan pipis berulang. Kisah nyata. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Frank, usia 68 tahun. Ia terbiasa bangun 4 kali semalam. Tidurnya gelisah, tekanan darahnya naik, dan istrinya pun jadi kelelahan. Setelah saya sarankan makan 1-2 alpukat setiap siang dalam 2 minggu, frekuensi bangunnya turun jadi sekali per malam. Setelah 1 bulan, ia bisa tidur nyenyak hampir 5 malam penuh dalam seminggu. Cara konsumsi yang dianjurkan: makan 1-2 buah alpukat saat makan siang atau awal makan malam. Jangan konsumsi sebelum tidur, karena alpukat tinggi lemak sehat yang butuh waktu dicerna. Bisa dihaluskan di atas roti gandum atau dicampur salad dengan timun dan minyak zaitun. Hindari guacamole kemasan, sering mengandung bahan pengawet yang bisa mengiritasi kandung kemih. Catatan penting: bagi Bapak Ibu yang sedang konsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum menambah alpukat ke dalam menu harian. Dengan konsistensi alpukat bukan hanya lezat, tapi juga menjadi langkah awal menuju malam yang lebih damai, bebas dari rasa ingin ke kamar mandi. Makanan: Demba 2 biji labu, penyeimbang hormon dan pengantar, tidur alami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, jangan remehkan kekuatan dari biji kecil ini. Meskipun tampak sepele, biji labu adalah salah satu makanan terbaik untuk membantu tubuh kita tidur nyenyak tanpa gangguan buang air kecil di malam hari. Kandungan utama pertama, ginseng. Zinc sangat penting untuk kesehatan hormon. Sayangnya, banyak lansia kekurangan mineral ini karena penyerapan tubuh yang menurun seiring usia. Pada pria, zinc membantu menjaga kesehatan prostat dan mencegah pembesaran prostat yang bisa menekan kandung kemih. Pada wanita, zinc membantu menyeimbangkan hormon estrogen dan progesteron, terutama setelah menopause, yang berdampak besar pada sensitivitas kandung kemih. Kandungan utama kedua, triptofan. Triptofan adalah asam amino yang menjadi bahan baku pembentukan serotonin, hormon penenang, yang kemudian berubah menjadi melatonin, hormon tidur alami. Tapi tak hanya itu, melatonin juga memiliki efek khusus. Ia memberi sinyal pada ginjal agar mengurangi produksi urin saat malam hari dengan merangsang hormon vasopresin. Jadi, tubuh kita tidak hanya mudah tidur, tapi juga tidak terganggu oleh keinginan buang air. Kisah nyata. Saya masih ingat betul kisah Ibu Maria, seorang nenek 72 tahun yang putus asa karena sering terbangun. Ia bahkan berhenti minum air sejak sore, tapi malah mengalami dehidrasi yang memperburuk kondisinya. Saya sarankan beliau mencoba 2 sendok makan biji labu mentah sebagai camilan sore. Dalam waktu 3 minggu, beliau bisa tidur selama 6,7 jam tanpa terbangun. Sesuatu yang katanya belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Cara konsumsi: ambil 1-2 sendok, makan biji labu mentah tanpa garam antara jam 14-17. Bisa ditaburkan ke atas yogurt, di blend ke dalam smoothie bersama pisang dan susu almond, atau dimakan langsung. Simpan di lemari es agar minyak alaminya tetap segar. Hindari biji labu panggang karena panas dapat merusak zat aktif di dalamnya. Biji labu bukan hanya camilan sehat, tapi juga penyeimbang hormon penenang pikiran dan pelindung tidur malam yang penuh berkah. Makanan Diripul 3, mentimun, hidrasi cerdas untuk malam yang tenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin saran ini terdengar aneh di awal makan makanan yang mengandung banyak air
untuk mengurangi buang air kecil di malam hari. Tapi justru disinilah letak keajaibannya. Mentimun terdiri dari 96% air terstruktur, bukan sekadar air biasa. Air ini mudah diserap oleh sel-sel tubuh dan memberikan hidrasi yang lebih stabil tanpa membuat ginjal panik di malam hari. Mengapa penting? Banyak lansia takut minum terlalu banyak karena khawatir pipis malam. Akibatnya, tubuh mengalami dehidrasi ringan. Dan ketika akhirnya minum di malam hari, tubuh yang kekurangan cairan justru akan menahan air lebih lama, memprosesnya secara lambat, dan malah membuat kita harus bangun ke kamar mandi. Inilah siklus berbahaya, takut minum, dehidrasi, urin lebih pekat, iritasi kandung kemih, terbangun malam hari, solusi alami mentimun. Efek diuretiknya ringan dan terjadi di siang hari, bukan malam. Kandungan silika di dalamnya membantu memperkuat jaringan otot kandung kemih, membuatnya lebih elastis dan tidak cepat panik mengirim sinyal ke otak. Ilustrasi praktis. Bayangkan tubuh kita seperti spons. Jika kita mengisi spons dengan air secara perlahan sepanjang hari, maka spons akan tetap lembab dan stabil. Tapi, jika kita siram air banyak sekaligus di malam hari, spons akan kewalahan. Begitu juga tubuh kita. Hidrasi cerdas dimulai dari sore hari, bukan saat mau tidur. Cara konsumsi mentimun makan 1/2 sampai 1 buah. Mentimun segar antara jam 12.00 hingga 18.00. Bisa diiris tipis, dicampur salad dengan sedikit minyak zaitun dan kunyit. Bisa juga dibuat minuman infused water dengan lemon. Hindari mentimun acar atau produk kemasan karena kandungan garam dan bahan pengawetnya bisa mengiritasi kandung kemih. Mentimun yang sederhana ini bisa menjadi jawaban dari tidur nyenyak yang selama ini Anda rindukan. Jadikan ia bagian dari rutinitas sore Anda, seperti menyiapkan hati sebelum beribadah malam. Bapak dan Ibu, terkadang solusi terbaik datang dari cara yang paling sederhana. Salah satu teknik yang paling saya rekomendasikan untuk mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari adalah mengangkat kaki sebelum tidur. Mengapa ini penting? Sepanjang hari gravitasi menarik cairan tubuh kita ke bawah, ke kaki dan pergelangan. Tanpa kita sadari, kaki kita menyimpan cadangan cairan yang akan kembali naik ke ginjal saat kita berbaring malam hari. Akibatnya, ginjal menerima sinyal untuk memproduksi lebih banyak urin dan kita terbangun di tengah malam. Dengan mengangkat kaki 30 hingga 60 menit sebelum tidur, kita membantu tubuh untuk mengalirkan kembali cairan ini lebih awal saat kita masih terjaga. Ini memberi waktu bagi ginjal untuk memproses cairan dan membuangnya sebelum kita tidur. Kisah nyata, Pak Robert pensiunan polisi usia 65 tahun awalnya skeptis. Tapi setelah ia rutin mengangkat kaki setiap malam sambil membaca Al-Quran atau mendengarkan murotal, ia mulai tidur lebih nyenyak. Dalam seminggu, ia hanya bangun sekali. Sebulan kemudian, ia bisa tidur penuh tanpa gangguan. Cara melakukannya: berbaring di tempat tidur atau di lantai dengan kaki disandarkan di dinding. Gunakan bantal untuk meninggikan kaki di atas jantung. Lakukan 30-60 menit sebelum waktu tidur. Sambil itu, gunakan waktu untuk berzikir atau relaksasi. Ini bukan sekadar gerakan, tapi bentuk cinta Anda pada tubuh. Mari bantu sistem sirkulasi kita bekerja lebih baik agar malam kita lebih damai. Bapak dan Ibu, agar semua manfaat dari makanan dan teknik yang kita bahas tadi bekerja optimal, penting untuk menyusunnya dalam satu protokol harian sederhana jam 14.00 ke 17.00.
Konsumsi 1-2 mentimun segar. Tambahkan 1-2 SDM biji labu mentah sebagai camilan. Ini memberi hidrasi dan hormon tidur alami. Jam makan siang sore. Tambahkan 1-2 alpukat dalam salad atau roti gandum. Setelah jam 18 tapata, kurangi konsumsi cairan, cukup beberapa teguk jika perlu. 1-2 jam sebelum tidur. Angkat kaki selama 30-60 menit sambil relaksasi atau zikir. Protokol ini tidak memerlukan obat tidak mahal dan insya Allah penuh berkah. Mulailah dari satu kebiasaan kecil hari ini. Bapak dan Ibu, perubahan besar tidak datang dalam semalam, tapi dengan niat dan konsistensi hasilnya bisa melebihi harapan. Minggu 1-2 tubuh mulai menyesuaikan. Anda mungkin lebih sering buang air di sore hari, itu pertanda baik. Artinya, cairan dikeluarkan di waktu yang tepat. Minggu 3-4, sebagian besar lansia mulai merasakan perubahan. Bangun malam berkurang tidur lebih tenang dan lebih segar di pagi hari. Bulan kedua hingga ketiga, tidur nyenyak jadi rutinitas baru. Banyak pasien saya melaporkan tekanan darah lebih stabil, suasana hati membaik, dan energi meningkat. Kuncinya adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Jangan menyerah bila belum terasa dalam beberapa hari. Tubuh butuh waktu untuk pulih secara alami. Bapak dan Ibu, agar hasil dari usaha ini maksimal, penting untuk menghindari beberapa kesalahan umum yang sering saya temui pada pasien. 1. Waktu tidak tepat. Mengonsumsi alpukat biji labu atau mentimun terlalu malam bisa mengganggu pencernaan dan membuat hasilnya tidak optimal. 2. Ingin hasil instan tubuh lansia butuh waktu. Jangan berharap tidur nyenyak hanya dalam 1 malam. Beri waktu setidaknya 2-4 minggu. 3. Tidak konsisten. Kadang semangat di awal tapi cepat menyerah. Ingat, kunci utamanya adalah rutin, bukan sempurna. 4. Makanan olahan guacamole. Kemasan biji labu panggang atau mentimun acar justru bisa memperburuk kondisi karena mengandung garam tinggi dan bahan tambahan. 5. Abaikan kebersihan tidur. Ruang terlalu terang, suhu terlalu panas, atau suara bising juga bisa mengganggu tidur walau makanan sudah diperbaiki. Jaga kebiasaan baik dan hindari jebakan kecil ini, insya Allah hasilnya akan terasa nyata. Bapak dan Ibu, malam yang tenang dimulai dari 1 langkah kecil hari ini. Jangan tunggu semuanya sempurna. Pilih 1 kebiasaan yang paling mudah, apakah itu makan biji labu di sore hari atau mengangkat kaki sebelum tidur. Siapkan dapur Anda dengan alpukat segar biji labu mentah dan mentimun berkualitas. Jadwalkan rutinitas ini di kalender harian Anda dan catat bagaimana tidur Anda membaik dari hari ke hari. Dan yang paling penting, bersabarlah. Tubuh kita adalah amanah dari Allah. Menjaganya dengan kasih sayang dan kesabaran adalah bagian dari ibadah. Tidur yang nyenyak bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga rahmat dari Allah bagi tubuh yang lelah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan nasihat sehat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.